Wilujeng wengi palawargi sadayana pesan warek ngadongeng wae jeung. Mana rokok teh? Sambil ngarokok ngalanggar mah jeung moal nya. Oh, bener teh. Bener deh nah. Jadi ada yang bertanya sama saya, aya nu naroskeun tentang masalah laknat Allah ka iblis. Kumaha cenah perkawis laknat Allah ka iblis eta teh apakah sampai detik ayeuna eta iblis atawa setan teh masih dilaknat ku Allah? Ari menurut simkuring mah laknat Allah tibana ka iblis teh eta mah baheula kapungkur ya masa lalu di saat iblis diperintahkan oleh Allah untuk bersujud, dalam artian sujud di sini menghormati Adam, dan iblis ingkar atas perintah Allah. Nah, disitulah tibanya laknat Allah kepada iblis. Ya, iblis ini adalah seorang malaikat, bahkan dia rajanya malaikat. Namanya juga punya gelar Al-Aziz. Ya. Dan iblis ini awalnya adalah seorang makhluk yang Allah ciptakan. Dia yang taat awalnya. Bahkan malaikat Jibril pun berguru kepada iblis ini selama 10.000 tahun. Ya, itu menurut cerita. Lalu bagaimana ceritanya si iblis ini sampai dilaknat oleh Allah? Jadi iblis ini ketika Allah menciptakan Adam, disitulah Allah memerintahkan seluruh malaikat termasuk iblis, yaitu Ajajil tadi, untuk bersujud. Semua malaikat bersujud, ya, illa iblis, kecuali iblis, yang mana dalam surat Al-Baqarah Allah nyatakan idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Di saat Allah perintahkan kepada para malaikat dan makhluk yang lainnya untuk bersujud kepada Adam, mereka bersujud ila iblis, kecuali iblis, ya. Kenapa iblis tidak mau bersujud? Karena merasa dia paling tinggi, paling mulia, ya. Karena iblis ini mempunyai gelar Al-Aziz, ya, Azazil, Al-Jalal, Al-Aziz, ya. Nah, yang jadi pertanyaan tadi, lalu bagaimana? Dulu iblis dilaknat, terus sekarang masih dilaknat atau tidak? Nah, sebetulnya kalau iblis sampai sekarang masih Allah laknat, berarti Allah mempunyai rasa dendam. Allah neteli eta ka iblis, makanya ya pangeran dendam. Jadi untuk sekarang ini iblis ini kalau laknatnya masih abadi tapi tidak dilaknat. Ya, beda ya, masih dilaknat dan laknat masih ada. Artinya Allah melaknat iblis itu dulu, sampai sekarang laknat itu masih melekat di iblis. Tapi untuk sekarang iblis tidak dilaknat. Ya, pusing nggak? Pusing-pusing mikirinnya. Nah, jadi sekarang ini iblis sudah tidak dilaknat. Kalau dilaknat sih sudah tidak, karena dilaknatnya hanya sekali. Ya. Terus bagaimana
dengan ada kalimah ta'ud. Kalau iblis sudah tidak dilaknat, lalu kenapa Rasulullah mengajarkan ta'ud? Ya. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti itu kan. Yang artinya aku meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang dilaknat. Nah, kalimat itu bukan untuk iblis sebetulnya, untuk godaan iblis. Coba kita artikan lagi. A'udhu, saya meminta perlindungan billahi kepada Allah minasyaitoni rojim, dari godaan setan yang dilaknat. Nah, jadi yang dilaknat ini godaannya. Nah, godaan iblis itu seperti apa? Godaan iblis ini nyambungnya dengan yuwaswisu fi sudurinas, yang memberikan kewaswasan di dalam hati manusia. Mana godaan iblis? Godaan iblis itu seperti iri, dengki, zolim, hasud, ya, hubbur riyasa, hubbul mahmadah, itu godaan iblis. Dan kalau kita perhatikan, yang suka iri, iblis apa kita? Yang suka dengki, iblis apa kita? Terus yang suka zolim, iblis apa kita? Yang suka iri, yang suka dengki, yang suka hasud, yang suka zolim, itu adalah manusia, bukan iblis. Ya, berarti ketika manusia dalam hatinya mempunyai sifat iri, dengki, hasud, dan zolim lain dan sebagainya, maka manusia itulah yang Allah laknat. Bukan iblis. Kadang kita suka menyalahkan iblis nih gara-gara setan nih, gara-gara iblis nih. Enggak seperti itu. Makanya saya sering ketika saya jalan kemana gitu kan, suka banyak lihat iblis-iblis pada nganggur, pada ngopi pinggir jalan, ya, pada nongkrong. Saya sering nanya, "Bis, kok kamu pada diem aja? Kenapa nggak godain manusia?" Iblis menjawab, "Enggak, sekarang proyek saya udah digarap sama manusia semua." Jadi iblis pada nganggur. Ya, jadi laknat Allah ini tibanya bukan hanya pada iblis. Kalau pada iblis udah jelas itu dulu ya. Nah, kalau sekarang ini laknat Allah ini bisa tiba terhadap kita. Jadi isi dari kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini, saya berlindung dari godaan setan yang dilajam, bukan kepada iblis, tapi saya berlindung terhadap diri saya agar dibersihkan atau dihindarkan dari sifat iri, dengki, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami dengan baik dan tidak menjadikan sebuah perdebatan. Itu baru-barudak. Aduh, ulah kang ngarokok ah, tos lah.